Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mereview mitigasi bencana banjir yang ada di Sungai Ciliwung. Banjir Ciliwung sudah dimulai sejak tahun 1960. Banjir dimulai dari pinggiran kota Jakarta. Bencana ini adalah krisis pertama Presiden Soekarno. Banjir terparah yang pernah terjadi pada tahun 2013 yang menyebabkan dinyatakannya keadaan darurat pada saat itu. Kerugian yang terjadi akibat banjir ini terjadinya kerusakan infrastruktur dan pendapatan negara setidaknya 5,2 triliun rupiah. 190.000 orang jatuh sakit akibat banjir yang berhubungan dengan penyakit tipes ataupun muntaber. Sekitar 70% lahan di Jakarta terendam banjir setinggi 4 meter. Banjir terakhir yang terjadi pada awal 2020 akibat curah hujan yang tinggi yang melanda Jakarta dan sekitarnya. Nah, jadi tindakan mitigasi yang telah dilakukan di sini yaitu yang pertama, telah dibuat pembangunan sumur relevan, paret, dan penghijauan di daerah sungai. Yang kedua itu adalah penggalian sungai kembali, telah dilakukan rutin 1 kali dalam 6 bulannya. Yang ketiga itu adalah pembongkaran bangunan kayu-kayu yang ada di dekat sungai lalu dipindahkan ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintahan. Yang keempat itu adalah penambahan pintu di hulu sungai, yaitu gunanya untuk menahan air-air yang datang dari misalnya seperti Bogor atau yang lainnya. Jadi di sini saya ingin memberikan masukan tentang tindakan mitigasi yang diberikan oleh pemerintah. Menurut saya itu kurang tepat, karena menurut saya yang terpenting itu seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena bermukim di daerah yang rawan bencana, contohnya seperti banjir. Kemudian selanjutnya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu seperti perencanaan wilayah dan asuransi. Maksud dari perencanaan wilayah itu sendiri yaitu membuat pembangunan, dan asuransi itu memberikan jaminan atau asuransi kepada masyarakat korban banjir. Terus selanjutnya menyesuaikan desain bangunan yang tahan terhadap banjir, biasanya dibuat dalam bentuk bertingkat. Hal ini biasanya dapat mengurangi kerugian pembangunan ekonomi pada masyarakat. Dan yang terakhir yang harus dilakukan pemerintah yaitu memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang kewaspadaannya terhadap banjir, seperti cara penyimpanan atau pergudangan pembekalan, kemudian tempat istirahat dan tempat tidur yang aman. Biasanya ini dibuat di daerah dataran tinggi atau daerah yang tinggi. Nah, sekarang mitigasi dari bencana adalah penyelesaiannya itu sebelum bencana banjir. Pertama, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan halaman rumah dari sampah, membersihkan selokan agar tidak tersumbat. Nah, mitigasi saat terjadinya banjir, yang pertama, mengambil kain dan membersihkan bagian rumah yang terkena banjir. Yang kedua, tidak bermain dengan banjir karena banjir itu adalah air kotor. Nah, mitigasi setelah terjadinya banjir, yang pertama kita lakukan lebih berhati-hati saat bencana banjir datang lagi. Yang kedua, membersihkan sisa-sisa kotoran akibat dari banjir.